Berapa? Berapa temunya? B, A, C atau D? B, Angkanya? 16,15. Oke. Jadi urutan pertama apa? Kaleng apa? Urutan pertama Red Beer ya, 3,06. Urutan kedua berarti ini. Oke, urutan ketiga 06, 08, 09 nggak ada berarti ini 10. Urutan keempat belasan berarti ini 4. Urutan kelima 19, 20. Urutan keenam habis 20, 26. Urutan ketujuh 6, 7 nggak ada berarti 30. Urutan ke-8 habis 30. Urutan ke-9-nya 35. Urutan ke-10-nya ini. Nah, berarti yang kita jumlahkan yang genap-genap ya. 3,08 ditambah urutan keempat tadi mana? 3,17 ditambah yang keenam 3,20 Nah, tambah ini mah tinggal di ini doang nggak? tiga Sini koma total tiga berat puluh kalian. empat Ini enggak sih puluh. tinggal Nah, tiga kalau dua nih. Berarti tiga. ini Ini sini. 15, Ini. Ini. 17, Ini 35. 23, 15, 16. Oke, jadi jawabannya 16,15. Kecil berarti ya yang terakhir kak. Ah 10 nggak sih kocak? Oh iya. Nomor 14. Gimana gimana? Ah nggak lihat tadi cok soalnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nomor 13? Aman? Kita lanjut nomor 14. Perhatikan harga barang-barang di bawah ini. Nah, jadi diberikan nama barangnya, harga normalnya, harga normal awalnya 250.000, diskon 30% plus 10%. 30% plus 10% itu tidak sama dengan 40%. Jadi hitung dulu 30% dapatnya berapa, nanti setelah di diskon tadi, diskon lagi 10%. Jersey 40%, tas olahraga 25%, kemudian topi olahraganya 20% plus 10%. Rina memiliki uang sebesar 4.000 untuk membeli 2 buah perlengkapan olahraga di toko sejahtera. 2 buah ya. Apa saja perlengkapan olahraga yang dapat dibeli oleh Rina agar sisa uangnya paling sedikit 77.000. Jadi paling sedikit 77.000. Boleh maksimal bisa 77.000 nggak? Boleh. Nah, pilihlah kombinasi perlengkapan olahraga yang dapat dibeli. Karena kembalinya itu paling sedikit harus 70. Kita dulu berarti si Rina maksimalnya harus budget berapa? Maksimal belanja berarti kan 400.000 dikurangi dengan 77. 77 berarti 23. Berarti maksimal belanjanya 323. Ini maksimal ya. Jadi kalau belanjanya lebih sedikit dari 323.000 boleh nggak? Boleh. Nanti kembalinya kan lebih banyak. Tapi kalau lebih dari 323.000 tidak boleh. Karena nanti kembalinya berarti kurang dari 77.000. Nah sekarang kita hitung harga barang-barangnya itu setelah di diskon. Kita hitung satu-satu dulu. Sepatu olahraga. Kita hitung sepatu. Sepatu itu harganya 250.000. Kalau di diskon 30%, ini diskon dulu D 30%.
30%, berarti yang dia bayar kan sejumlah 70%. Berarti menghitung berapa sih harganya itu adalah 70% dari harga normalnya, dari 250.000. Nah, ini kita coret, 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 coret. 7 kali 25, 5, 3, 14 tambah 3, 7. Ternyata setelah didiskon 30%, harganya menjadi 175.000. Nah, setelah ini, setelah didiskon 30%, ternyata sepatunya itu masih didiskon lagi 10%. Karena diskonnya 10%, dia 90% dari 175.000. Kita coret nolnya 2 saja di sini. 175 dikali 9 berapa? 5 kali 9, 5. Nyimpen 4. 9 kali 7, 63. Nyimpen 4 berarti 67. 6. 9 tambah 6, 15. Oke, kita tambahin nolnya berarti masih sisa 2. Nah, ternyata harga akhir sepatunya itu berada di harga 157.500. Itu harga barang yang kedua. Jersey olahraga, harga normalnya 180.000, diskonnya 40%. Kita tulis barangnya jersey, diskon 40%. Kalau diskon 40%, berarti yang persen. 60% kita kali dengan harga normalnya 180.000. Cara sini aja. 18 kali 6, nyimpan 4. 6 tambah 4, 10. Kita tambahkan nolnya kurang 3. Nah, ternyata dia bayarnya itu 104.000 untuk jersey. Lanjut, untuk tas olahraga. Ini harganya 25%. Karena 25%, berarti dia harus bayar sebesar 75% dari harga sesungguhnya, 220.000. Coret, oke. 75 kali 22. 75 kali 22, kalau cara menghitung ya, biar nggak pakai kalkulator. 75 kali 2 itu kan sama dengan 75 kali 2 kali 11. 75 kalau dikali 2 itu 150. Nah, kalau dikali 11, bilangan kalau dikali 11, 15-nya aja ini yang kita kali 11. Bilangnya kita pisah. 5 sama 5, kan ini angkanya ditambah. 1 tambah 5 berapa? 6. Jadi 15 kali 11 itu 165, ada nolnya 1. Nah, di sini kita tulis. Jadi 75 kali 22 itu 1650, masih ada di sini 02 lagi. Oke, 165.000. Nah, terakhir ada barang apa tadi yang dijual? Kita naik sebentar. Topi olahraga 150.000 dengan diskon 20 plus 10.
Kopi Olga dengan harga 150 ya. Potongan harganya 20% dulu, maka dia membayar sebesar 80% dari harganya 150 coret. Kalau di sini coret 8 kali 15, 120.000. Diskonnya itu 20% plus 10%. Berarti masih harus dikasih potongan harga lagi 10%. Karena potongannya 10%, berarti dia membayar 90% dari harga setelah didiskon awal tadi. 120. Coret sama ini coret sama sini. 12 kali 9, 18 nyimpen 1, 9 tambah 1, 10. 108.000. Nah, dari harga-harga yang sudah dihitung ini, jadi untuk yang pertama harganya 157.500. Kita tuliskan di atas saja biar nggak lupa. 157.500, 157.500. Terus jersey itu tadi dapatnya 108.000. Terus barang yang ketiga dapatnya 165.000. Dan yang terakhir tadi dapat berapa? 100. Karena harga per barangnya itu sudah kita cari, nah kita lihat mana nih kombinasi yang bisa dipilih Rina agar maksimal belanjanya itu di angka 323.000. Contoh, opsi yang A, dia kalau mau beli sepatu dan tas, masuk nggak budgetnya? Kita cek sepatu itu tadi 157.500. Kemudian tasnya itu di angka 165.000. Kalau kita tambahkan 500, 7 tambah 6. 7 tambah 1, 5 tambah 6, 11, 12, 3. 322.500. Nah, 322.500 kan lebih kecil dari 23.000. Berarti masuk ya. Nah, ini masuk ini. Karena jawaban A itu jelas sudah kurang dari 323.000, kan nggak mungkin opsinya ada dua ya. Kali kalau di soalnya itu pilih dua jawaban. Bisa aja di soal DB itu tidak bentuknya pilihan ganda yang seperti ini. Bisa berbentuk pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu kamu bisa disuruh memilih dua jawaban yang tepat di antara beberapa jawaban yang disediakan. Nah, karena ini tidak ada perintah kita, jawaban satu. Kalau sudah dicek A itu tepat, berarti kita tidak perlu ngecek B, C, D. Jadi jawabannya pilihan kombinasi yang bisa dibeli Rina sepatu dan tas. Lanjut ke berikutnya. Seluruh siswa kelas 12 hari ini mengikuti ujian seni rupa. Sepertiga dari seluruh siswa tersebut memperoleh nilai B. Seluruh siswanya itu kita tidak tahu berapa ya. Yang jelas sepertiga dari semuanya itu dapat nilai B. Seperempat dari seluruh siswanya memperoleh nilai B plus. 6 dari seluruh siswanya
oleh nilai B-min seperdelapan dari seluruh siswanya oleh nilai C. Dan sisanya memperoleh nilai A. Jumlah minimum yang mungkin dari seluruh siswa kelas 12 yang mengikuti ujian seni rupa adalah berapa orang? Berapa kira-kira? Ada yang punya ide mungkin? Berapa kira-kira? Ada yang punya ide atau logika untuk menjawab soal nomor 15 ini? Kalau jumlah siswa itu kan harus bilangan bulat ya. Kita misalkan di sini seluruh siswa kita misalkan N. Nah, yang memperoleh nilai B itu sepertiga dari N. Yang memperoleh nilai B plus seperempat dari N-nya. Kemudian yang memperoleh nilai B min itu berapa tadi? Seperenam dari N-nya. Kemudian yang memperoleh nilai C itu seperdelapan dari N-nya. Nah, kira-kira, nah di sini kan sisanya A ya, sisa A itu tidak usah kita perhatikan. Jadi sisanya kan berapapun bisa ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini jumlahnya harus bilangan bulat, ya kan? Karena jumlah siswa kan nggak mungkin, misal jumlahnya 4,5 kan nggak mungkin. Setengahnya gimana? Separuh badan atau gimana? Ini harus bilangan bulat. Ini harus bilangan bulat juga. Ini juga harus bilangan bulat. Nah, berarti kira-kira jumlah minimum siswanya berapa tuh? N-nya berapa kira-kira? Biar sepertiga dari N itu, dan seperempat dari N, seperenam dari N itu, dan seperdelapan dari N itu hasilnya bilangan bulat. Berapa N-nya? Antara 24, 18, 19, 12. Ya, yang bisa membagi 3, 4, 6, 8 adalah bilangan 24. Jadi ini sama artinya kita mencari KPK dari 3, 4, 6, 8. Apakah N ini adalah 24 ini adalah jumlah seluruh siswa kelas 12? Oh tidak. Jumlah semua kelas siswa 12 itu bisa 24 atau kelipatannya. 24 boleh, 48 boleh, di 3 berarti 72 boleh, dan seterusnya. Yang jelas bilangan kelipatan 24. Kenapa? Agar bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 8. Makanya pertanyaan di sini itu bukan berapa jumlah seluruh siswa kelas, tapi berapa jumlah minimum. Ya, jadi nomor 15 itu kita mencari KPK-nya. Nomor 16. Isti dan
Uti suka sekali dengan makaroni kering bermerek MY, makaroni Yummy, yang berharga 500 per bungkus. Isti membeli 4 bungkus makaroni setiap 3 hari sekali. Uti 3 bungkus setiap 4 hari sekali. Ini saya tulis di sini. Isti itu membelinya setiap apa tadi 3 hari sekali. Kemudian Uti itu membelinya setiap 4 hari sekali. Nah, pada hari Jumat tanggal 26 April 2025, Isti dan Uti membeli makaroni bersama-sama untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Isti dan Uti membeli makaroni bersama-sama untuk ke-8 kalinya tanggal berapa? Berarti ini kalau setiap 3 hari sekali, setiap 4 hari sekali, maka mereka itu akan bertemu bersama-sama setiap berapa hari sekali? Berapa? 12 ya. KPK dari 3 dan 4, 12 hari sekali. Nah, untuk ke-8 kalinya, kalau pertama kalinya tanggal 26 April, 26 April. Oke, yang kedua, kalau ditambah 12 hari dari 26 April, kalau ditambah 12 hari, April itu kan sampai 30, sedangkan kalau ditambah 12 itu kan 38, berarti masuk ke bulan 8 Mei. Kemudian ditambah 12 lagi, berarti 20 Mei. Ditambah 12 lagi, 32. Sedangkan Mei itu sampai 31 ya, berarti tanggal 1 April. Kok April, Mei, April, Juni, kok April lagi. Terus tambah 12, 13 Juni. Tambah 12 lagi, 25 Juni. Kita hitung sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 12 lagi, tambah 12 itu 37. Juni itu sampai 30. Berarti tanggal 7 habis Juni, Juli. Tambah 12 lagi, tanggal 19 Juli. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tepat di 8 kali bertemu itu tepatnya di 19 Juli tahun 2025. Oke, karena sudah jam 8, nanti untuk nomor 17, 18, 19, 20 kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hari ini saya cukupkan sampai di nomor 16. Saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni atas materi malam hari ini. Kita lanjut session kedua yang nantinya hostnya adalah Kakak Handoko, Kakak Wiko. Kak Wiko sudah ada? Oke, sudah ada Mas Oke, Wan. oke, langsung aja ya Kak Wiko. Saya akhiri ya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.